Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man wala la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini pembelajaran kita yaitu membahas tentang wakaf. Wakaf itu artinya menahan atau berhenti. Wakaf, seperti di dalam Al-Quran itu ada tanda wakaf. Kalau ada tanda wakaf maka harus berhenti, karena wakaf artinya berhenti. Wakaf juga sama. Kalau di Indonesia bacanya wakaf, kalau bahasa Arab bacanya wakaf. Wakaf menurut istilah yaitu menahan atau menghentikan status kepemilikan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya milik kita sendiri, asalnya harta itu milik sendiri, milik pribadi. Tapi kepemilikannya dihentikan dan berganti status menjadi miliknya umum, atau manfaatnya biar dirasakan oleh orang umum, orang banyak, dan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian wakaf yang selanjutnya yaitu memindahkan hak milik pribadi kepada nadhir. Nadhir itu orang yang menerima wakaf untuk kepentingan agama, sosial, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakaf itu memindahkan yang tadinya hak milik pribadi menjadi kepentingan agama atau kepentingan sosial. Wakaf itu dikenal sejak masa Rasulullah. Wakaf pertama kali disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Orang yang pertama kali wakaf yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah mewakafkan tanah miliknya untuk masjid di Madinah dan mewakafkan kebun milik Rasulullah untuk fakir miskin. Rasulullah punya kebun kurma, dan kurma itu diwakafkan untuk para sahabatnya yang miskin. Rasulullah juga mewakafkan tanah. Jadi Rasulullah punya sebidang tanah dibagi dua, yang satu bagian untuk rumahnya sendiri, yang satu bagian diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi yang seperti sekarang kita lihat. Itu dahulu tanahnya milik Rasulullah yang kemudian diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi. Kemudian sumber hukum wakaf ada 5. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perbuatan Rasulullah, perbuatan sahabat Nabi, dan yang kelima sumbernya yaitu dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Yang pertama sumbernya itu dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan mencapai kebaikan sebelum kamu dapat membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi, dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Imran ayat 92. Ini adalah dalil tentang wakaf. Kamu akan menjadi baik, akan mencapai kebaikan ketika kamu menginfakkan harta yang kamu sayangi, seperti tanah, bangunan, kebun. Pada umumnya manusia itu menyayangi itu semua, menyayangi dunia. Maka ketika kita bisa menginfakkan tanah kita bisa menginfakkan atau mewakafkan tanah kita, maka berarti kita telah mencapai kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ini. Kemudian sumber hukum wakaf yang kedua yaitu dari hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi
aw waladin salih yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah atau wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga anak saleh yang mendoakan kepadanya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita wakaf, maka pahala kita akan mengalir terus selamanya sampai hari kiamat. Bukan sampai kita mati pun pahalanya tetap mengalir ketika kita mempunyai harta yang diwakafkan. Contoh, kita punya tanah untuk dibangun masjid, maka selama masjid itu ada orang yang ibadah di dalamnya, selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka pahala akan kita dapatkan meskipun kita sudah meninggal, meskipun kita sudah tiada di dunia ini, kita tetap dapat pahala bagiannya ya. Itulah manfaat wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada contoh-contoh yang termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah bukan cuma ngasih uang ya, membersihkan lingkungan itu juga termasuk sedekah jariyah, karena Rasulullah itu mencintai kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian sedekah jariyah yang lain yaitu menanam pohon. Menanam pohon juga termasuk sedekah. Selama pohon itu tumbuh dan bermanfaat bagi orang lain, kita dapat pahalanya, dapat pahala jariyah. Pahalanya mengalir terus. Kemudian merawat tanaman, mengambil pecahan kaca di jalan, walaupun sepele ya kelihatannya, mengambil pecahan kaca di jalan cuma tidak butuh tenaga banyak, tapi pahalanya luar biasa. Itu menolong orang lain. Kemudian yang berikutnya mengolah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk sedekah. Kemudian sumber hukum yang ketiga yaitu perbuatan Rasulullah. Rasulullah pernah mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Nabawi, dan Rasulullah pernah mewakafkan kebun kurma untuk fakir miskin. Kemudian perbuatan sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab mewakafkan sebagian tanahnya di Khaybar. Kemudian Khalid bin Walid mewakafkan pakaian perang dan kudanya. Jadi wakaf itu tidak harus tanah ya. Para sahabat ketika mendengar perintah untuk berwakaf, mendengar perintah dari Rasulullah untuk wakaf, para sahabat langsung berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya yang mereka miliki. Mereka punya pakaian perang, diwakafkan untuk di jalan Allah. Seperti Khalid bin Walid, ia mempunyai pakaian perang, ia wakafkan. Siapa saja yang mau pakai silahkan. Ini pakaian perang sudah diwakafkan untuk di jalan Allah. Ketika melawan orang kafir perang, maka pakaian Khalid bin Walid bebas siapa saja memakainya karena sudah diwakafkan. Kudanya juga sama, telah diwakafkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Kemudian hikmah wakaf. Hikmah wakaf yaitu memberi kesempatan bagi orang Islam untuk beramal dan agar terus memperoleh pahala dari Allah walaupun telah meninggal dunia. Jadi orang yang telah meninggal dunia pahalanya mengalir terus. Itu hikmah wakaf yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bagi masyarakat ialah agar terwujudnya sarana prasarana peribadahan, pendidikan serta kegiatan sosial. Jadi ketika kita mewakafkan tanah misalnya untuk dibangun madrasah, dibangun pondok pesantren, maka terwujudnya sarana prasarana pendidikan, peribadahan dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian rukun wakaf. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika wakaf. Harus ada.
Kalau 4 ini salah satunya tidak ada, maka tidak sah wakafnya. Yang pertama wakif. Wakif itu artinya orangnya yang mau berwakaf, yang punya harta itu harus ada. Kalau orangnya nggak ada, mau wakaf gimana? Maka wakafnya tidak sah jika tidak ada wakifnya. Contoh, ini ada tanah, nggak ada yang punya, mau dibangun pondok pesantren, nggak boleh. Harus ada wakifnya, harus ada yang mewakafkannya. Kemudian mauquf. Mauquf itu bendanya, benda yang mau diwakafkan, harta yang mau diwakafkan itu harus ada. Seperti tanah, kebun, kuda, pakaian perang, itu namanya mauquf. Jenis bendanya yang mau diwakafkan itu namanya mauquf. Kemudian rukun yang ketiga yaitu mauquf alaih atau nadir. Nadir itu yang menerima wakaf. Harus ada serah terimanya ya. Nadirnya pengurus pondok pesantren misalnya, saya mau wakaf tanah untuk dibangun pondok pesantren, maka nadirnya kiainya, pengurus pesantrennya, pengasuh pondok pesantrennya. Kemudian rukun wakaf yang keempat sigot. Sigot itu adalah ijab kabul, serah terima ucapannya ya. Sigot itu bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan juga bisa. Sigotnya yaitu saya serahkan atau saya wakafkan, kemudian nadirnya mengucapkan saya terima, qabiltu, saya terima. Itu namanya sigot. Jadi sigot adalah serah terima wakaf. Seperti pernikahan harus ada ijab kabulnya, wakaf juga harus ada ijab kabulnya, serah terima. Kalau yang mau wakaf orangnya jauh di luar negeri misalnya, ya pakai tulisan bisa, nulis surat, tulisannya saya wakafkan, saya serahkan sebidang tanah seluas 4 hektar, saya wakafkan untuk masjid misalnya, lewat tulisan bisa. Sekarang zamannya sudah canggih ya, lewat HP pun bisa. Kemudian tata cara berwakaf selanjutnya yaitu tata cara berwakaf. Tata cara yang pertama yaitu calon wakif. Wakif itu tadi apa? Yang mau menerima, yang mau mewakafkan. Yang mau mewakafkan itu menyerahkan administrasi wakaf berupa surat kepemilikan atau akte, surat-suratnya, surat keterangan dari lurah yang dikuatkan oleh camat tentang status kepemilikan tanahnya, dan surat izin bupati atau wali kota. Jadi legal ya, ada surat-suratnya. Kemudian yang tata cara selanjutnya itu calon wakif mengikrarkan tanah yang akan diwakafkan kepada nadir secara lisan atau tulisan di hadapan PPAIW. PPAIW adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu kepala KUA biasanya. KUA bukan cuma ngurusi pernikahan saja ya, KUA juga mengurusi tentang perwakafan. Namanya saja KUA, kantor urusan agama. Kemudian ya, tata cara selanjutnya itu ikrar wakaf harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan kalau cuma 1 maka tidak boleh. Kemudian tata cara yang terakhir yaitu mengurus akta wakaf. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mewakafkan harta yang kita miliki. Semoga kita dimampukan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, banyak rezeki, sehingga bisa mewakafkan untuk pondok pesantren, sehingga bisa mewakafkan untuk dibangun masjid, mewakafkan untuk kepentingan bersama di lingkungan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pembelajaran kita hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.